Halo, perkenalkan saya Astri Zulfa Azahra dengan NPM 214102028. Halo, saya Rantia Walia Apriliani dengan NPM 214102016. Halo, saya Nizamira Dasala, NPM 214102015. Saya Isma Apriliani, NPM 214102007. Saya Nafa Aulia Nursyansi dengan NPM 214102030. Saya akan menjelaskan definisi tentang ilmu dan pengetahuan. Kalian tahu gak sih apa itu ilmu? Ilmu merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang diekuivalenkan, kita sering mendengar kata sains. Sains berasal dari kata sire atau siro yang berarti pengetahuan juga. Jadi ilmu merupakan pengetahuan. Menurut Suhaidi 2016, ilmu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan pikiran sementara dari data. Yang kedua, ada teori. Teori merupakan hipotesis dari data yang valid. Yang terakhir, ada hukum dalil. Dalil hukum ini adalah generalisasi umum dan hubungan sebab akibat yang tetap. Selanjutnya, definisi pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Lalu menurut Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Lalu menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang dimiliki atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu ini meliputi kenal, sadar, insaf, dan pandai. Dalam kamus filsafat juga diterangkan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Suhaidi 2016, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama ada pengetahuan biasa yang disebut common sense. Yang kedua ada pengetahuan ilmu, berasal dari pengamatan dan pengalaman dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan metode objective thinking. Prosesnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat tersebut membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Yang terakhir ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan bersifat wajib dan mutlak bagi pemeluknya. Lalu, apa sih perbedaan dari ilmu dan pengetahuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamaartikannya dengan pengetahuan. Sedangkan dikutip dari Suhaidi 2016 nomor 23, pengetahuan dengan ilmu adalah hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang objektif, bersistematis, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan apa maksud dan akibatnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan, di mana dalam mengembangkan iptek haruslah dilakukan secara dengan beradab. Yang ketiga, ada nilai persatuan, di mana dalam pengembangan iptek haruslah memiliki rasa nasionalisme. Yang keempat, ada nilai kerakyatan, di mana dalam pengembangan iptek haruslah bersikap demokratis. Yang kelima, ada nilai keadilan, di mana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dilakukan secara adil, baik bagi dirinya sendiri, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan
Tuhannya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini haruslah dijadikan fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jangan sampai ketika kita melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. IPTEK sendiri tidak hanya membawa pengaruh positif bagi Indonesia, akan tetapi membawa pengaruh negatif bagi produktivitas dalam negeri. Hal ini menyebabkan generasi muda di Indonesia kehilangan semangat dalam mempertahankan budaya yang ada. Hal itu disebabkan karena adanya globalisasi. Pancasila sendiri sebagai pandangan yang mendasari pengembangan ilmu memiliki makna yang berbeda. Yang pertama ada IPTEK tidak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia wajib menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK. Kemudian yang keempat yaitu setiap pengembangan IPTEK harus berasal dari budaya dan ideologi yang ada di Indonesia. Artinya Pancasila tidak hanya dijadikan dasar pengembangan ilmu, tetapi pandangan dalam pengembangan ilmu. Kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila dalam menjadi dasar pengembangan ilmu dibagi beberapa poin. Poin pertama yaitu pluralitas yang berkembang seiring dengan kemajuan IPTEK dapat menyebabkan adanya perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan pegangan agar tidak terjerumus pada hal tersebut. Poin kedua yaitu dampak negatif yang terjadi akibat IPTEK terhadap lingkungan dapat membahayakan eksistensi manusia. Oleh karena itu, diperlukannya pandangan Pancasila dalam perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia. Poin ketiga yaitu perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat yang berpolitik global dapat mengancam nilai-nilai khas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan Pancasila untuk menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Poin yang keempat yaitu gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Adapun tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK di Indonesia yaitu yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua ada globalisasi yang mengakibatkan Indonesia melemah di bidang IPTEK, sehingga Indonesia lebih sering dijuluki sebagai konsumen dibandingkan produsen daripada negara-negara lain. Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang menjadi pasar bagi produk-produk negara lain lebih maju. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu adanya pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama keberhasilan, yang kedua kepuasan, dan yang ketiga adalah hasil. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jurusan saya yaitu jurusan gizi. Sejak dulu ilmu pengetahuan mempunyai posisi penting dalam aktivitas berpikir manusia. Istilah ilmu pengetahuan terdiri dari 2 gabungan kata berbeda makna, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya. Contohnya, saat kita menjadi seorang ahli gizi, harus sigap dalam menangani pasien dan memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Penelitian bertajuk pengembangan ilmu pengetahuan ini memberi manfaat bagi beberapa bidang. Bagi ilmu pengetahuan dapat memperjelas lingkup kewenangannya. Ilmu gizi muncul di Indonesia pada saat ditemukannya vitamin B1. Melihat perkembangan yang begitu pesat baik di Indonesia maupun di
dunia, Badan Dunia WHO membagi ruang lingkup ilmu gizi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok gizi biologi dan metabolik, yang kedua gizi perorangan sepanjang siklus hidup, dan yang ketiga gizi masyarakat. Ini merupakan bukti bahwa ilmu gizi berkembang. Pada masa sekarang ini, iptek sangat berkembang pesat juga. Maka dari itu, kita sebagai ahli gizi harus bisa memberikan informasi melalui media digital juga. Tetapi karena iptek menyebar dengan cepat, tentunya kita harus memberikan informasi yang benar dan akurat supaya tidak terjadi kesalahan yang membuat masalah. Dan kita harus menyaring informasi, jangan sampai percaya informasi dari yang bukan kewenangannya atau bukan ahlinya. Peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut salah satunya memuasili, mengasihi, membantu, dan lain-lain. Dan itu merupakan tugas sebagai ahli gizi. Kita harus membantu orang lain untuk kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kesan saya belajar mata kuliah Pancasila menyenangkan karena pembawaan saat pembelajaran itu santai, enjoy, dan selalu berinteraksi, jadi seru dan ilmu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Senang banget bisa ikut pembelajaran Pancasila dari awal hingga akhir. Semoga dari apa yang telah saya pelajari, saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga kedepannya bisa melakukan perkuliahan secara offline.